Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut 3 isu di UINSU Medan yang terkait dengan manajemen ASN ataupun Smart ASN. Yang pertama, penguatan e-kinerja atau MONEF yang belum merata dan ketidaksesuaian kapasitas. Ini di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, tim tata kelola dan hukum melakukan monitoring dan evaluasi implementasi sistem e-kinerja pada 3-4 Juni 2025 sebagai bagian dari digitalisasi sistem manajemen kinerja. Yang kedua, rekrutmen P3K dan CPNS, penambahan ASN tapi tantangan pengintegrasian. Pada Mei 2024, UINSU melantik 11 pegawai P3K dan 1 CPNS dosen formasi 2023 untuk memperkuat pencapaian akreditasi institusi unggul tahun 2024. Yang ketiga, budaya birokrasi lama versus Smart ASN, risiko praktik, patrones, dan lemah integritas. Meski regulasi seperti Undang-Undang ASN PP 94 tahun 2021, Permen-Pan RB nomor 8 tahun 2021 sudah tersedia, UINSU menghadapi tantangan budaya birokrasi lama. Uraian dampak dan para pihak yang terkena jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, ketimpangan pelaksanaan kinerja antar fakultas. Nah, dampaknya itu yang pertama, kinerja ASN tidak terukur secara objektif, pelemahan budaya profesional, lalu kesenjangan antar unit kerja. Nah, pihak yang terdampak yaitu ASN, dosen atau staf, pimpinan fakultas atau universitas, mahasiswa, serta lembaga akreditasi seperti BAN-PT atau LAMPTKes. Untuk isu kedua, integrasi P3K atau CPNS baru tanpa pendalaman merit system. Nah, di sini dampaknya diskriminasi internal dan konflik budaya kerja, kinerja tidak merata dan lambat adaptasi institusi. Yang terakhir, risiko nepotisme dan non-merit based career path. Nah, untuk pihak terdampak itu P3K atau CPNS baru, ASN lama, pimpinan fakultas atau universitas, serta mahasiswa. Untuk isu yang terakhir, budaya birokrasi lama versus nilai Smart ASN, dampaknya itu stagnasi inovasi dan rendahnya adaptasi teknologi. Yang kedua, kualitas layanan publik buruk dan tidak responsif. Yang ketiga, risiko korupsi dan maladministrasi. Yang keempat, kehilangan kepercayaan publik dan akreditasi terancam. Sedangkan pihak yang terdampak itu seluruh ASN, dosen, TU, pimpinan, lalu mahasiswa, masyarakat dan dunia kerja, serta reputasi UINSU secara institusional. Hubungan isu tersebut dengan manajemen ASN ataupun Smart ASN. Untuk isu yang pertama mengenai ketimpangan pelaksanaan EKIN antar fakultas. Kaitannya dengan Smart ASN, di mana Smart ASN ini menuntut penguasaan teknologi informasi dan data dalam pelaksanaan tugas. Ketimpangan dalam penggunaan EKIN menandakan bahwa sebagian ASN belum memenuhi standar digital mindset dan literasi digital yang menjadi ciri Smart ASN. Nah, Smart ASN seharusnya mampu menyusun, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja berbasis sistem elektronik secara efisien. Sedangkan kaitannya dengan manajemen ASN, EKIN sendiri merupakan bagian dari manajemen kinerja ASN yang berbasis merit system. Nah, ketimpangan pelaksanaan ini menunjukkan ketidakteraturan penerapan sistem merit karena evaluasi tidak objektif dan tidak adil antar fakultas ataupun unit. Untuk isu yang kedua, integrasi P3K atau CPNS baru tanpa pendalaman merit system. Nah, kaitannya dengan Smart ASN, Smart ASN harus memiliki etos kerja inklusif, agile, dan cepat beradaptasi. Jika P3K atau CPNS baru tidak dipandu dalam integrasi budaya kerja, mereka gagal menjadi bagian dari sistem kerja digital dan profesional. Lalu tanpa pembinaan nilai-nilai Smart ASN, maka ASN baru hanya akan mengisi posisi administratif tanpa produktivitas tinggi. Nah, kaitannya sendiri dengan manajemen ASN, sistem merit mengatur rekrutmen, promosi, dan penempatan ASN berdasarkan kompetensi, bukan relasi ataupun senioritas. Nah, jika integrasi tidak sesuai sistem merit, maka akan muncul praktik non-objektif dalam pembagian tugas, mengancam profesionalitas dan keadilan dalam birokrasi. Lalu yang terakhir, isu budaya birokrasi lama versus Smart ASN. Nah, kaitannya sendiri dengan Smart ASN, isu ini adalah antitesis dari semangat Smart ASN.
Nah, di mana budaya birokrasi lama identik dengan kerja lambat, kurang inovasi, minim inisiatif, dan rendahnya etika kerja. Sementara Smart ASN itu adalah melek teknologi, adaptif terhadap perubahan, proaktif, inovatif, dan anti korupsi. Nah, kaitannya dengan manajemen ASN, budaya birokrasi lama bertentangan dengan manajemen ASN berbasis kinerja dan merit system. ASN tidak bekerja berdasarkan capaian kerja dan hasil nyata, melainkan kebiasaan formalitas dan loyalitas yang keliru. Dengan menggunakan teknik APKL, maka yang didapatkan prioritas isu itu adalah budaya birokrasi lama versus nilai Smart ASN. Dengan alasan isu ini bersifat fundamental karena menyangkut mentalitas dan budaya kerja ASN secara keseluruhan. Jika tidak diubah, maka sistem digital, kinerja maupun merit system tidak akan berjalan dengan efektif. Adapun akar penyebab dari budaya birokrasi lama versus nilai Smart ASN, yang pertama itu dari manusianya sendiri, yaitu kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Smart ASN. Yang kedua, ASN belum memiliki mindset adaptif dan inovatif. Lalu sikap resistensi terhadap perubahan atau zona nyaman budaya lama. Yang terakhir, minimnya teladan pimpinan dalam menerapkan nilai-nilai Smart ASN. Yang kedua, berdasarkan proses, di sini tidak ada sistem monitoring budaya kerja ASN secara berkelanjutan, tidak diterapkan reward atau punishment berdasarkan nilai ASN berakhlak. Yang ketiga, prosedur kerja masih bersifat administratif dan rutinitas, bukan berbasis hasil. Yang ketiga, berdasarkan teknologi, kurangnya pelatihan teknologi bagi ASN. ASN belum akrab dengan sistem digital seperti e-kinerja. Lalu yang terakhir, sarana prasarana teknologi belum merata di semua unit. Berdasarkan kebijakan atau manajemen di sini adalah lemahnya implementasi regulasi merit system dan reformasi birokrasi. Sosialisasi nilai-nilai ASN berakhlak belum konsisten. Tidak ada standar evaluasi kinerja berbasis budaya kerja modern. Yang terakhir, lingkungan organisasi. Di sini budaya kerja lama masih dominan dan ditoleransi. Lalu lingkungan kerja tidak mendorong inovasi dan kolaborasi. Yang terakhir, kurangnya forum perubahan budaya kerja atau klinik Smart ASN. Sehingga beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menghadapi ini adalah yaitu menambah pemahaman nilai Smart ASN. Nah, ini dapat kita lakukan dengan pelatihan, seminar, dan internalisasi nilai-nilai ASN berakhlak dan Smart ASN. Lalu budaya lama yang masih kuat itu dapat kita ubah dengan kampanye perubahan budaya kerja, pimpinan menjadi role model. Untuk proses kerja tidak berbasis hasil, di sini revisi SOP dan target berbasis output dan kualitas layanan. Untuk lemahnya integrasi teknologi, pelatihan digital berkala, pemerataan sarana IT. Yang terakhir, tidak adanya monef budaya kerja. Di sini dapat dibuatkan indikator evaluasi berbasis nilai ASN dan sistem merit.